Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang analisis penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada anak-anak yang memerlukan perhatian atau pendekatan pendidikan yang khusus karena memiliki kebutuhan yang berbeda dari anak-anak pada umumnya. Kebutuhan khusus ini dapat bersifat fisik, mental, emosional, atau perkembangan dan memerlukan dukungan tambahan atau modifikasi dalam lingkungan pendidikan agar mereka dapat belajar dan berkembang secara optimal. Berikut ini SOP penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus di Kota Ambon. Pertama, masyarakat mendaftarkan putra-putrinya ke sekolah. Setelah masyarakat mendaftarkan putra-putrinya ke sekolah, selanjutnya panitia PPDB di sekolah akan mengidentifikasi peserta didik yang diduga berkebutuhan khusus. Setelah peserta didik diduga berkebutuhan khusus, selanjutnya peserta didik diarahkan ke unit layanan disabilitas atau pusat sumber pendidikan inklusi untuk melakukan pemeriksaan atau asesmen formal. Setelah melakukan asesmen formal, peserta didik yang tidak berkebutuhan khusus akan dikembalikan ke panitia PPDB di sekolah, dan jika peserta didik yang berkebutuhan khusus akan diserahkan ke panitia PPDB di Dinas Pendidikan. Panitia Dinas Pendidikan menetapkan penempatan PDBK di sekolah inklusif terdekat dengan tempat tinggalnya. Panitia PPDB dari Dinas Pendidikan mengirim SK penetapan dan penempatan peserta didik berkebutuhan khusus kepada orang tua dan ke sekolah inklusif. Analisis penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus di Kota Ambon. Setelah dianalisis, penerimaan PDBK di Kota Ambon menggunakan skema 2. Yang mana skema 2 tersebut, orang tua akan langsung mendatangi sekolah yang bersangkutan. Lalu pihak sekolah akan meminta bantuan rumah sakit, kemudian diteruskan ke Dinas Pendidikan dan berakhir di sekolah. Untuk meningkatkan penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah, ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh sekolah dan masyarakat. Antara lain, yang pertama, menyediakan sumber daya manusia yang memadai. Sekolah inklusi harus memiliki staf yang terlatih dan berpengalaman dalam bekerja dengan anak berkebutuhan khusus. Hal ini dapat mencakup konselor, psikolog, terapis, dan guru yang terlatih dalam pendidikan inklusi. Yang kedua, meningkatkan dukungan dan pelatihan untuk guru dan staf sekolah. Pelatihan memadai untuk guru dan staf sekolah adalah kunci dalam memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk bekerja dengan anak berkebutuhan khusus. Dan yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan anak dan memberikan dukungan yang tepat. Penting bagi sekolah untuk mengidentifikasikan kebutuhan anak berkebutuhan khusus dan memberikan dukungan yang sesuai. Ini dapat mencakup modifikasi kurikulum, penyesuaian lingkungan fisik, dan dukungan individu seperti konseling atau terapi. Yang keempat, melibatkan orang tua dan warga negara dalam pendidikan. Penting bagi sekolah inklusi untuk melibatkan orang tua dan warga negara dalam pendidikan. Ini dapat mencakup memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang kebijakan dan praktik sekolah serta melibatkan orang tua dan warga negara dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi anak berkebutuhan khusus. Dan yang terakhir, menjalin kemitraan dengan lembaga dan organisasi lain. Sekolah inklusi dapat menjalin kemitraan dengan lembaga dan organisasi lain seperti lembaga terapi atau organisasi masyarakat sipil untuk mendapatkan dukungan tambahan dan memperluas akses ke sumber daya.